Novena, saya melihat temanya itu Be a Servant. Saya memastikan itu sepanjang tahun itu tidak dibagi-bagi, pokoknya judulnya Be a Servant, tanda perintah. Ngerti bahasa Indonesianya? Be a Servant itu? Be a Servant itu tadi Romo Dai mengatakan jadilah pelayan. Bahasa yang lebih tepat sebetulnya jadilah pembantu. Ini perintah. Jadi Anda mau jadi pembantu? Tenane. Yakin? Oke, yakin jadi pembantu. Jadi pembantu aja jauh-jauh datang ke Kaliori cuma disuruh jadi pembantu loh, mau. Jadilah pembantu. Kita apa itu ya? Tetapi ketika saya merenungkan ternyata tema itu brilian. Brilian, tema ini yang milih luar biasa. Mungkin Romo Damin yang milih ini. Oh, tim liturgi, oke, ada pemimpinnya juga. Jadilah pembantu, bagi saya hebat sekali. Kalau saya mengatakan jadilah pembantu, apa yang ada di dalam bayangan Anda? Jadilah pembantu. Melayani, kerja, ngabdi, sabar. Saya membayangkan pembantu itu macam-macam ternyata, karena itu briliannya di sini. Pembantu itu macam-macam. Menjadi pembantu yang saya bayangkan asisten rumah tangga. Itu yang pertama ya, tak? Nah, yang kedua, pernah dengar pastor pembantu? Pernah. Sekarang nggak mau disebut pastor pembantu, maunya disebut pastor rekan. Soalnya kalau jadi pembantu itu pastor nggak pada mau. Daripada jadi pastor lebih baik jadi pembantu, nah nanti jadi pastor jadi pembantu juga ya kan? Nah gitu. Jadi nggak mau disebut pastor pembantu. Saya malah lebih senang jadi pembantunya pastor. Lebih parah lagi itu ya. Ada juga selain itu, tapi saya juga pernah melihat judul lagu Oh Bunda Pembantu Abadi. Judulnya itu enggak sih? Oh Penolong. Nah diganti itu. Judul aslinya itu Pembantu. Jadi Bunda Maria itu pembantu abadi itu. Kita sering kali menganggap pembantu itu remeh-remeh, tapi coba dengarkan sesudah ini. Pembantu tidak selalu remeh. Para menteri itu disebut titik-titik presiden. Yes, jadi kalau jadi pembantu itu kalau mau sugih, mau dihormati, jadilah pembantu. Nah itu. Tapi pembantu presiden, ya kan? Itu dia pembantu. Jadi pembantu itu hebat sekali. Bunda Maria aja pembantu abadi yuk, ya tak? Penolong-penolong dulu. Diubah jadi supaya halus, penolong abadi apa baik. Intinya sama saja. Maka menjadi pembantu itu luar biasa sekali. Jangan kecil hati. Saya sendiri, saya mau ngetes ini yang pada ini banyak yang menikah tau, kecuali Romo Dami dan saya dan suster ya. Pada waktu menikah janji perkawinan yang pertama apa? Aku berjanji kepadamu setia apa? Bukan itu, lupa toh. Bagaimana menjalankannya? Janjinya aja lupa. Aku berjanji setia. Janjinya aja lupa. Kalau menikah itu memang lebih baik lupa janjinya. Janjinya begini, aku berjanji untuk setia mengabdikan diriku kepadamu. Itu janji pertama. Lali toh. Diubah sendiri. Dan justru kan itu jadi masalah sesudahnya. Janjinya itu loh. Saya berjanji mengabdikan diriku untukmu. Dalam untung dan malang. Mengabdikan diri. Jadi nikah itu janji menjadi pembantu. Maka jangan lupa. Seringkali lupa ketika di tengah jalan dalam perkawinan terus menderita, diperintah-perintah. Aku kok kayak babu toh. Lah janjinya memang begitu.
Kok malah lupa, orang cetol nih. Ya udah, janjinya nih coba dicek lagi. Siapa yang masih menyimpan buku perkawinan zaman dulu? Rama mesti. Cepet-cepet dibuang supaya cepet lupa, ayo. Oh ya apalah, kalau lupa karena apalagi memang dino lali. Karena itu menjadi Anda ketika menikah, dalam bahasa Inggrisnya I dispose myself for you. Rasa bahasa Inggris saya berjanji mengabdikan diri untukmu. Ingat itu. Jangan lupa. Maka tema Be a Servant itu brilian lah. Menjadi abdi. Jadi nanti kalau pulang bertobatlah. Karena kalau suami istri itu lupa janjinya kalau menjanjikan menjadi pembantu. Bunda Maria juga gitu, ya. Bunda Maria juga berjanji begitu. Kenapa sih pembantu itu begitu hebat? Saya mengatakan, siapa yang pengusaha? Nggak usah tunjuk jari Bapak-bapak di sini pasti ada. Pengusaha itu kalau nggak ada yang bantuin, nggak akan ada pengusaha. Jadi pengusaha sama pembantu lebih penting mana? Pembantu lebih penting. Makanya harus benar-benar serius. Ini memang tema ini luar biasa sekali. Brilian sekali. Pengusaha itu lewat. Pengusaha itu tidak ada pembantu, nggak ada. Titik. Kalau nggak ada pengusaha, pembantu tetap ada. Maka lebih penting pembantu atau pengusaha? Pembantu. Bangsa. Maka sebetulnya menjadi pembantu itu begitu penting. Anda semua sebetulnya setiap hari dipanggil untuk menjadi pelayan. Call to be servant. Dipanggil untuk menjadi pelayan. Karena hidup kita hanya berarti kalau melayani. Hanya itu. Kalau tidak, nggak ada artinya. Aku hidup untuk Tuhan, kalau mati untuk Tuhan. Tidak ada manusia yang hidup untuk dirinya sendiri. Itu Paulus mengatakan begitu. Apa sih sebetulnya kualitas-kualitas seorang pembantu sampai begitu hebat? Pertama, pembantu itu selalu terarah kepada tuannya. Tidak pernah dia mempunyai hidupnya sendiri lagi. My life is your life, Lord. Karena itu, ketika engkau masih muda, engkau akan mengikat pinggangmu sendiri. Tapi nanti kalau sudah tua, orang lain akan mengikat pinggangmu dan menuntun ke tempat yang engkau tidak mau. Itu dikatakan oleh Tuhan kepada Petrus. Saya tidak lagi mempunyai hidup saya sendiri. Hidup saya adalah hidup Tuhan saya, Tuhan saya. Hidup saya terarah supaya rencana Tuhan saya terwujud. Hanya itu. Nggak ada pembantu ngeyel. Nggak ada. Maaf, hari ini saya off. Nggak membantu. Nggak ada pembantu begitu. Nggak ada. Mau level rumah tangga, mau level menteri, nggak ada. Aku ini hamba Tuhan. Terjadilah padaku menurut perkataanmu. Itu hamba. Yang kedua, hidupnya terpusat kepada Tuhannya. Yang kedua adalah selalu ada untuk tuannya. Bahasa Inggrisnya, I am here for you. Saya ada di sini untukmu. Dan Anda tahu definisi mencintai itu apa? Definisi mencintai adalah I am here for you. Itu mencintai. Kalau tidak pernah here, tidak pernah for you, jangan mengatakan mencintai. Ngapusi. Mungkin tebus. I love you itu berarti I am here for you. Tidak ada definisi yang lain. Masalahnya banyak yang saling mencintai tapi tidak pernah here. Badannya here, pikirannya di mana-mana. Nah, tidak bisa mencintai. Lagi cerita, gedabrus, semua malah mikir yang enggak. Dan tidak mencintai. Padahal ibu-ibu kalau ceritanya tidak didengarkan bahaya. Nanti cari telinga lain yang mau mendengarkan.
Serius itu, serius. Maka mencintai adalah I am here for you. Kalau Anda mau mencintai, jadilah pembantu. Maka luar biasa ini sopo yang milih tema ini luar biasa. Milih sendiri mungkin tidak ngerti maksudnya itu ya. Tapi luar biasa memilihnya. I am here for you. Jadi menjadi pelayan dan pembantu itu luar biasa, harus belajar. I am here for you. Latihannya hanya itu dan hidupnya lebih tenang. Yang kedua, taat. Pembantu itu taat. Gak ada pembantu ngeyelan. Mau zaman kapanpun gak ada. Level apapun pembantu itu taat. Karena itu Kristus menjadikan dirinya taat supaya kalian semua hidup. Ketidaktaatan kita yang diambil dari ketidaktaatan Adam ditebus oleh ketaatan Kristus. Maka kalau mau menjadi penebus, mau menjadi seperti Kristus, harus menjadi pembantu. Luar biasa. Sesudah saat ini pembantu viral. Ya, karena jadi pembantu itu luar biasa ternyata. Serius. Jadi jangan hanya di pikiran tapi sungguh-sungguh real. Dan memang selain ketaatan, menjadi seorang pembantu itu memang harus selalu menyediakan diri. Tetapi ada dua macam pembantu. Nah, ini perlu dipilih nanti. Pada bagian akhir saya minta Anda memilih sendiri dan experiencing, mengalami, jangan hanya merasa. Ada pembantu yang terpaksa jadi pembantu, dan itu tidak ada harganya. Sudah pembantu terpaksa manik, nggak ada harganya. Tetapi pembantu yang ikhlas, yang menjadikan dirinya sendiri pembantu, dia yang nilainya luar biasa. Kalau Anda pembantu yang ikhlas, mengabdikan diri Anda untuk pasangan, untuk anak, untuk gereja, Anda akan menerima anugerah yang melebihi yang bisa Anda bayangkan. Karena gambarannya adalah sang pembantu abadi. Oh Bunda, pembantu abadi. Akhir dari kehidupan pembantu abadi itu apa? Akhir sang pembantu abadi itu apa? Menerima mahkota di surga. Seperti itu. Kalau Anda mau mendapatkan mahkota surgawi, yang ini serius, jadilah pembantu. Luar biasa. Jadi pembantu. Luar biasa. Jadi Anda mau menjadi pembantu? Siap. Syukur, alhamdulillah. Karena Anda kemudian akan menemukan kebahagiaan. Kalau Anda sungguh-sungguh memandang diri Anda sebagai pembantu, Anda sungguh-sungguh menjadi seperti Bunda Maria, seperti Tuhan Yesus. Tetapi yang ikhlas, yang menjadikan diri Anda sendiri pembantu. Persis pada waktu janji perkawinan, itu yang Anda janjikan tapi nggak sadar. Nggak tahu pada waktu itu mabuk atau setengah tidur, nggak tahu. Tapi itu yang Anda janjikan. Orang sadar kan. Maka di tengah jalan, kok soal pembantu? Alah, janjinya kan jadi pembantu, malah kayak pembantu. Racetok. Ya, jadi memang itu yang dijanjikan. Dan itu kemudian menjadi berarti rumah tangga kalau dua-duanya setia mengabdikan diri untuk satu sama yang lain, aman. Baru bicara I love you sesudahnya. Tapi yang pertama mengabdikan diri, I dispose myself for you. Saya itu hafal bukan karena saya nikah, tapi menikahkan orang terus. Jadi ngajari, terus ingat ya mengabdikan diri ya, ingat ya, besok lupa. Yang menjalani malah lupa loh, yang lengkis kelangkat doan itu yang malah mumet. Justru karena itu, mengabdikan diri, be a servant, it's a wonderful thing. Hidup menjadi berarti ketika kita memberikan diri untuk orang lain.
Dan itu perjalanan Yesus. Meskipun berwujud Allah, dia tidak menganggap kesetaraannya dengan Allah sebagai hak milik yang harus dipertahankan, melainkan mengosongkan diri menjadi manusia, dan mengosongkan diri menjadi hamba, dan kemudian mengosongkan diri menjadi korban. Dan karena itu Allah meninggikan dia, mengatasi segala nama. Filipi bab 2 ayat 6-11. Jalan turun, jalan pengosongan diri. Barang siapa mau mengikuti aku, dia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikuti aku. Itulah jalan para pembantu yang ikhlas menjadikan dirinya servant for others, servant of the Lord. Dan Bunda Maria sudah memberi contoh itu. Aku ini hamba Tuhan. Jadi kalau mau menjadi pengikut Kristus, be a servant. Jadilah pelayan, jadilah pembantu dengan ikhlas, penuh sukacita, dan kreatif. Anda suka nonton film Batman? Suka. Saya suka sekali. Batman itu selalu mempunyai pembantu yang namanya ngawur. Sidekick. Bukan, Alfred pembantunya. Dan dia menciptakan seluruh alat, teknologi, segala macam sehingga Batman bisa menjadi Batman superpower. Tanpa Alfred nggak ada Batman. Dan Alfred tidak pernah kelihatan. Jadi pembantu seperti Alfred yang kreatif, mengarahkan seluruh hidupnya untuk Batman. Kita untuk Tuhan, untuk sesama. Dan Tuhan selalu memberi kita benih, seperti bacaan Injil hari ini. Bukan langsung panenan, karena memberi kita kewenangan untuk bertindak dan campur tangan dan terlibat supaya hidup kita berarti. Dengan benih itu kita menyirami, memupuk, memelihara, dan jadilah pohon-pohon yang menghasilkan buah dan mempunyai kualitas-kualitas pembantu adalah benih untuk bisa menikmati mahkota surga. Maka miliki kualitas-kualitas pembantu, dia tidak akan takut direndahkan karena dia dengan ikhlas merendahkan diri. Dia tidak takut untuk tidak dianggap ada karena dia dengan ikhlas menganggap dirinya tidak ada. Karena yang paling penting bukan hidupnya lagi, melainkan Tuhan dan sesama. Dan Anda akan memperoleh mahkota surga ini. Luar biasa. Karena sudah amin, sudah selesai. Ya, jadi surga. Ya, pokoknya. Tidak usah tersinggung. Oh, pembantu tersinggung. Ya, jadi biasa-biasa. Kita bersyukur kepada Allah karena kita sungguh-sungguh mendapatkan rahmat itu. Anda semua mempunyai benih itu. Dan Anda bisa, semua bisa jadi pembantu. Kalau jadi pengusaha susah, pembantu bisa. Menjadi imam susah, pembantu imam bisa. Jadi pembantu saja. Karena semua orang kemudian bisa. Dan ternyata kualitasnya luar biasa. Tapi saya ingin Anda semua bukan hanya mengerti. Karena mengerti itu tidak sampai 1 jam lupa. Tetapi mengalami, merasakan, dan menjalani. Saya ingin Anda ambil waktu sebagian supaya serius merasakan, to feel, mengalami, to experience menjadi pembantu. Selalu ada untukmu. I am here for you. Taat dan rencana Tuhan yang utama, bukan rencanaku, karena hidupku sudah bukan milikku lagi. Tuhan sudah menebusnya dengan harga yang mahal. Dan karena itu saya ingin menjadi hamba yang baik, tidak malu disebut pembantu, justru bangga karena bisa menjadi pembantu Tuhan. Saya itu pernah dengar cerita. Di sini siapa yang pernah ke Lourdes, yang ke tanah suci Yerusalem? Ada, tapi tidak banyak. Saya punya teman cerita, dia kalau liburan ke Lourdes, ke Roma, Vatikan, ke tanah suci,
mengajak pembantunya. Dua-duanya diajak karena ada anak-anak kecil juga. Jadi kalau Anda tidak bisa pergi ke Eropa lalu mau pergi secara gratis, jadilah harus rampung.